Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua PKIMM FITK beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua PKIMM Syariah dan Hukum atau yang mewakili serta jajarannya, yang kami hormati para penghormati kita pada malam hari ini, yaitu Imawan Akmal Wildan S selaku Ketua Bidang Organisasi PKIMM FITK dan Imawan Farhan Fazabila Mirfaat selaku anggota Bidang Organisasi PKIMM Syariah dan Hukum, serta seluruh peserta diskusi yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah ada sebelum kata ada itu ada, yang akan tetap ada. Bermahkotakan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, idola kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia pilihan yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentang tikar-tikar kebajikan. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar duka ya teman-teman. Ibu dari Imawan Najib dan ayahanda dari Imawan Burhanun telah dipanggil oleh Allah lebih dulu. Maka marilah kita menundukkan kepala sejenak dan bermunajat memohon kepada Allah agar dilapangkan kuburnya, diterima semua amal kebaikannya, dan dijauhkan dari siksa kubur serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang berbahagia, perkenankan saya Andi Qadri Al-Aqsa selaku moderator pada malam hari ini menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti diskusi respon isu dengan tema geopolitik, politik bebas aktif Indonesia dalam menyelesaikan konflik internasional, studi konflik Rusia dan Ukraina. Nah, agar diskusi ini berjalan dengan lancar, maka marilah kita buka diskusi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa membuang waktu lagi, marilah kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu diskusi respon isu. As we know bahwa pada 24 Februari yang lalu telah terjadi ketegangan di seluruh dunia, terutama untuk wilayah Ukraina, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi ke wilayah Ukraina hingga detik ini. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana awal mula terjadinya perpecahan dan konflik Rusia-Ukraina, serta bagaimana politik bebas aktif Indonesia dan relevansinya di zaman modern. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak penjabaran dan penjelasan dari Ketua Bidang Organisasi PKIMM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Saudara Imawan Akmal dan S. Waktu dan tempat dengan hormat dihaturkan. Terima kasih Mas Andi dan semuanya yang telah memberikan waktunya. Suara saya terdengar tidak, Mas? Terdengar ya? Terdengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman satu perjuangan ya kita ya, sama-sama di IMM. Ya, saya senang ketika bisa bersama-sama dengan IMM Syariah Hukum. Mas Andi, bahwasanya teman-teman semua hari ini kita semua di seluruh dunia menjadi satu perhatian, misalnya ada konflik yang cukup serius yang dihadapi di
belahan dunia bagian utara, ya, utara Eropa itu, antara Rusia dengan Ukraina. Yang satu adalah negara superpower, ya, negara adidaya yang cukup besar. Yang satunya lagi adalah negara pecahan. Tapi yang jadi perhatian kita dalam hampir 2 pekan ini, ya, karena konflik eskalasinya terjadi mulai 24 Februari secara resmi loh. Secara resmi mulai 24 Februari kemarin Rusia melancarkan serangan militer yang cukup mengejutkan berbagai belahan dunia, ya, walaupun sebelumnya ada beberapa tanda-tanda yang sudah ditunjukkan secara defense force-nya, ya. Rusia menaruh berbagai kemampuan dan alutsista beratnya di sekitar semenanjung Crimea dan Laut Hitam, ya, seperti itu. Nah, kemarin saya dihubungi untuk berbicara tentang geopolitik hubungan Rusia dengan Ukraina, di mana itu juga sebenarnya, ya, secara geografis akan sangat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Nah, 2 hal ini menjadi negara yang dalam sejarah panjangnya mereka memiliki sejarah panjang sebagai satu saudara kandung. Satu saudara kandung yang pernah satu rumah. Ibaratnya saya dengan Mas Arsyad lah, yang dulu pernah satu rumah. Tiba-tiba pecah, ya, karena memang saat itu Uni Soviet sudah tidak bisa melanjutkan berbagai program politiknya di belahan sekitar Rusia yang saat ini. Tuh. Nah, secara geografis itu tidak akan mempengaruhi sih terhadap Indonesia, tapi yang paling besar adalah bahwasannya perang Rusia-Ukraina ini akan berpengaruh secara ekonomi. Maka hari ini yang cukup ditakutkan bukan hanya kehilangan nyawa yang ada di Ukraina, tapi bagaimana ekonomi warnya itu yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan dunia di berbagai belahan dunia. Karena kita sudah melihatlah, ya, dari perang ini kan kelihatan, ya, harga CPO, harga minyak mentah, harga bara, harga emas yang kemarin sampai naik 26.000 dalam 1 hari, ya. Setelah terjadi satu diskusi turun lagi harganya itu, ya, biasanya sangat berpengaruh secara ekonomi. Nah, kita lihat konflik ini dimulai sejak perselingkuhan. Biasanya sudah saudara kandung terus menyelingkuhi. Nah, perselingkuhan itu terjadi sekitar tahun 2004. Kalau kita pahami secara pendek sejarahnya, bahwasanya satu presiden sebelum Zelensky ini, ya, dijatuhkan secara politik, ya. Mulai ada gerakan-gerakan yang mendongkrak Ukraina untuk menjadi negara yang mandiri di Barat, ya. Dia ingin mendongkrak Ukraina sebagai negara modern Eropa, dan sama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya yang punya stereotip untuk menjauhkan diri dari Rusia, yang saat itu memang kelihatan secara politik luar negeri Rusia mengendalikan perpolitikan dalam negeri Ukraina, seperti itu. Nah, hari ini berbeda, cenderung kebalik, di mana Ukraina, ya, yang hari ini itu jauh dari kendali Rusia, sehingga presiden hari ini yang Zelensky itu mencanangkan bagaimana Ukraina bisa bergabung dalam NATO. Itu yang bahasa Putin ketika pertama kali menyampaikan di media itu, bagaimana rasanya jikalau Anda menjadi sebuah negara, di seberang negara Anda ada berbagai negara yang siap menerjangkan rudal ke negara Anda. Ya, itulah yang dimaksud dengan kalimat Putin itu. Ya. Kalau kita update trading dengan konflik ini. Nah, dari mulai itu menjadi satu kekhawatiran besar pemimpin Rusia, Vladimir Putin. Itu bagaimana negara-negara di sekitar itu sebenarnya diproyeksikan sebagai benteng awalnya Rusia
sehingga tidak terjadi konflik besar yang langsung menyerang Moskow. Makanya negara-negara sekitar Rusia itu kan dimanfaatkan, seperti Belarusia, Ceknya, dan sebagainya. Ya memang Rusia punya peran penting terhadap ekonomi mereka, tapi mereka sebenarnya juga cukup dimanfaatkan oleh Rusia gitu, sebagai ibaratnya gerbang lah ketika ada penyerangan baik dari sisi udara, barat, ya dari sisi darat, ya itu tidak langsung menyerang ke Rusia seperti itu. Nah, hari ini konflik itu semakin panjang. Yang tadinya mungkin kita mengiranya itu konflik kecil ya, tapi konflik itu semakin panjang karena Putin masih berkehendak bagaimana bahwasanya pemerintahan yang sekarang yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky itu harus dijatuhkan. Bahkan perintahnya terakhir itu kan jatuhkan dia, baik hidup atau mati, seperti itu. Nah, ini menarik ini konflik seperti ini. Ibaratnya dulu Amerika ingin menjatuhkan Soekarno, ya kan? Soekarno dijatuhkan dengan berbagai isu, ya cukup panjang. Konfliknya tidak singkat dari tahun 2004 sampai 2021. Sebenarnya dari 2021 karena Rusia mulai menempatkan militernya di sekitar perbatasan Ukraina itu mulai November seperti itu. Ya, jadi teman-teman, jikalau kita mengikuti konflik ini, saya rasa jadi hal yang seru. Tuh, seru karena buat melatih kita bagaimana bangsa kita peduli terhadap perdamaian. Tapi bukan berarti seru itu wah bisa ngeliat orang perang, jangan seperti itu, karena perang itu sangat-sangat merugikan. Nah, terus yang jadi fokus kita malam hari ini, saya rasa nanti kan diskusi kita pasti akan membahas bagaimana peranan Indonesia hari ini. Nah, ini penting ya buat kita bahas juga, bahwasanya Indonesia secara amanah sejak awal didirikan sebagai bangsa, seperti dalam undang-undang adalah menjaga dan ikut serta dalam perdamaian dunia, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah banyak sekali berita di media massa bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik ini. Kalau saya secara pribadi mengambil dari beberapa sumber, termasuk beberapa ahli, ya, seperti Guru Besar Universitas Indonesia, ya, Pak Juwana, Hikmahanto Juwana, itu juga menjadi perhatian besar itu bagaimana bangsa Indonesia selaku presidensi G20. G20 itu salah satu perkumpulan politik ekonomi yang cukup besar ya di dunia ini ya, karena diisi oleh negara-negara yang memegang perekonomian dunia. Indonesia hari ini punya peranan yang cukup penting untuk menjaga stabilitas itu, karena bagaimanapun ya peperangan itu hari ini efeknya sudah terlihat sangat besar, ya, sangat besar, menjatuhkan berbagai perekonomian yang ada. Ya, kita lihat harga gas alam tinggi sekali, karena gas alam itu kan kalau kita lihat Rusia salah satu negara penghasil gas alam terbesar. Terus kita juga bisa melihat bagaimana efeknya terhadap harga minyak dunia barel. Nah, peran ini sangat penting di Indonesia sebagai presidensi G20 untuk mendamaikan kedua negara ini. Hari ini sikap Indonesia masih setengah-setengah, teman-teman. Masih setengah-setengah artinya apa? Kita menyatakan bahwasanya perang itu nggak boleh, jelas, ya, sesuai amanah undang-undang kita. Perang itu sangat merugikan. Ya. Tapi di sisi lain, nah ini yang menjadi perhatian Pak Hikmahanto Juwana ya, Hikmahanto, saya salah menyebutkan tadi. Pak Hikmahanto Juwana itu menjadi perhatiannya, kenapa Indonesia menjadi negara yang ikut dalam menyetujui resolusi perdamaian Rusia dan Ukraina. Ya.
Yang jelas, resolusi PBB itu jelas sangat-sangat tidak memihak Rusia. Ya. Gimana? Kenapa kok bisa nggak memihak ya? Ya buktinya hanya 5 negara saja yang membela tentang resolusi itu. Dan 5 negara itu adalah jelas negara-negara sekutu Rusia secara dekat. Sisanya kebanyakan adalah negara sekutu Amerika dan beberapa negara-negara non-blok. Nah, itu yang disayangkan oleh Pak Hikmahanto. Padahal secara fakta Indonesia menyatakan bagaimana bahwasanya kita tuh nggak boleh ya, berperang, tapi juga kita menunjukkan sikap yang maaf, tadi ada panggilan sebentar. Kita dinyatakan sebagai negara yang bebas politik luar negerinya, tidak berdasarkan blok. Di sisi lain, ketika kita mendukung resolusi itu, seolah-olah sikap kita walaupun tidak dinyatakan dalam pernyataan Pak Jokowi bahwasanya penyerangan di Ukraina dilakukan oleh Rusia itu salah. Pak Jokowi tidak bilang gitu, tapi Pak Jokowi menyatakan hanya perang yang terjadi di Ukraina itu hanya bisa diselesaikan, lebih baik diselesaikan secara damai. Ya, lebih baik diselesaikan secara damai. Nah, ini menjadi perhatian Pak Hikmahanto selaku guru besar hubungan internasional Universitas Indonesia dan rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Beliau menyatakan sikap kita kayak nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena di sisi lain kita mendukung resolusi itu, seolah-olah resolusi itu memang ditujukan untuk menghakimi Rusia itu salah. Nah, seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga tidak melakukan satu tindakan komunikasi yang baik dengan Rusia. Kita hanya melakukan ya cari aman bahasanya, abu-abu, pengen enaknya. Ya memang itu satu tindakan yang dalam pandangan saya sebenarnya bangsa ini sudah cukup bagus menyikapinya, walaupun masih kurang ya, karena apa yang diharapkan dari posisi Indonesia sebagai presidensi G20 itu lebih daripada hari ini. Nah, maka untuk memantik diskusi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman bagaimana sih seharusnya sebagai bangsa kita bersikap. Nih kita sudah masuk nih PBB sebagai presidensi G20. Tapi bagaimana kita bisa menengahi keduanya ya, untuk tidak melakukan peperangan. Ya, karena itu cukup peran yang cukup menjanjikan untuk Indonesia bisa menempatkan diri dengan baik. Tuh, tanpa harus berlarut-larut menyalahkan Rusia. Ya, karena juga konflik ini kan sangat berkaitan dengan kepentingan Barat juga. Ya, kepentingan Barat di Ukraina. Ukraina itu adalah negara yang kaya. Mereka punya cadangan nuklir yang besar. Karena kalau sejarahnya dulu Ukraina itu adalah ibaratnya kembang desanya Rusia setelah Moskow. Kiev itu adalah kembang desanya Rusia setelah Moskow. Makanya tidak heran banyak sekali peninggalan PLTN yang dulu adalah miliknya Uni Soviet. Seperti itu. Bagaimana kita sebagai bangsa bersikap itu? Karena saya lihat komennya orang Indonesia itu lucu. Ya, serang aja Pak Putin pakai rudal nuklir. ada lagi yang komen nuklirnya dikirim ke Jakarta. Nah, itu kan bahaya. Kalau beneran nanti kalau kedengeran gimana? Ya seolah-olah kita seperti badut lah. Seperti itu. Harusnya kan kita juga memberikan solusi yang besar. Karena kita bangsa yang besar, kita dekat dengan Ukraina dan kita dekat dengan Rusia. Dengan Ukraina kita menjalin ekonomi yang cukup besar. Dengan Rusia pun kita menjalin kesepakatan ekonomi dan persahabatan yang sudah lama. Padahal Rusia kan sejak dulu adalah kawan kita. Bahkan Rusia membantu kita untuk mempertahankan Irian Barat yang saat itu menjadi doktrinisasi Amerika dan sekutunya.
bahwasanya Irian itu adalah negara yang terpisah dari Indonesia. Seperti itu. Bagaimana sikap kita sebagai kawan keduanya? Ibaratnya kita ketemu kawan nih, dua-duanya yang dulu saudara kandung, sekarang sedang berseteru. Nah, tanpa harus menghakimi dua-duanya salah. Karena kalau menghakimi dua-duanya salah, ya saya rasa kita sebenarnya tahu kalau itu salah. Bagaimana menjaga hubungan baik itu kan juga sulit. Seperti itu. Oke, itu Mas Andi, pemantik dari saya. Kalau tadi ada nanti ada diskusi, silakan teman-teman utarakan saja. Ya, saya rasa akan menjadi diskusi yang cukup seru nanti. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi penjabaran dan penjelasan dari Ketua Bidang Organisasi PKI MMFITK kepada Imawan Akmaluddin S. mengucapkan banyak terima kasih. Jika teman-teman punya pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu ya. Nanti diskusinya di sesi terakhir gitu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke pemantik yang kedua dari anggota bidang organisasi PKIMM Syariah dan Hukum yang insya Allah akan menjabarkan dan menjelaskan lebih dalam lagi tentang kondisi geopolitik dunia terhadap terciptanya konflik tersebut, serta efek apa saja yang mungkin ditimbulkan dari geopolitik tersebut. Oke, kepada Imawan Farhan Fazabila Miqat, waktu dan tempat dengan hormat aturkan. Baik, terima kasih para moderator atas kesempatannya. Jadi saya kali ini diberi kesempatan untuk memantik diskusi kali ini terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina dalam kacamata geopolitik, dan sebenarnya tadi juga sudah sangat luas ya dijelaskan oleh Mas Akmal, dan mungkin kontennya akan banyak yang sama karena udah banyak disinggung tadi oleh Mas Akmal. Jadi mungkin sebelum masuk dalam konfliknya, mungkin sekilas kita mengenal dulu apa itu geopolitik. Jadi geopolitik ini secara etimologi ini dari bahasa Yunani, berasal dari bahasa Yunani. Jadi geo atau geos ini berarti bumi, kemudian politik berasal dari kata politea, yang kurang lebih artinya merupakan kebijakan penyelenggaraan negara. Kemudian menurut KBBI ya, geopolitik merupakan ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan. Atau dengan kata lain, geopolitik ini merupakan kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konfliknya, konflik Rusia dan Ukraina. Sebenarnya yang terjadi di Ukraina sekarang ini merupakan isu geopolitik, dan isu utamanya ini tidak terletak pada konflik antara Rusia dan Ukraina, tapi isu utamanya ini ada pada kekuatan Rusia dan NATO. Jadi banyak berpendapat bahwasanya Rusia ini merupakan suatu kawasan yang secara geopolitik ini sangat strategis. Ini tergambarkan jadi dari dulu sejak zaman kekaisaran sampai sekarang ini Rusia selalu mempertahankan posisinya yang independen, tidak bergabung dengan Uni Eropa, tidak bergabung dengan NATO seperti itu. Dan di sisi lain kekuatan NATO ini terus berambisi untuk mendominasi politik internasional. Jadi NATO ini terus mengembangkan wilayahnya, terus melakukan ekspansi terutama di benua Eropa. Bahkan sekarang ini banyak anggota-anggota NATO, negara-negara yang bergabung dengan NATO ini yang memiliki wilayah yang berdekatan dengan Rusia. Nah, tentunya dalam kondisi seperti ini, sekarang ini Ukraina berminat untuk bergabung dengan NATO. Ini menjadi ancaman bagi Rusia. Dan
sebenarnya ini dalam tradisi geopolitik merupakan sebuah kewajaran ketika suatu negara sedang berusaha mencegah terjadinya ancaman serius terhadap wilayahnya. Nah, dalam kasus ini, sekarang Rusia ini sedang berusaha mencegah ekspansi dari NATO yang semakin lama ini semakin mendekati perbatasan Rusia. Kita mengetahui bahwasannya Rusia ini memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Dan kita bisa bayangkan ya, jadi ketika apabila Ukraina ini bergabung dengan NATO, kemudian NATO ini memasang pangkalan militer dan memasang perangkat nuklir mungkin di wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Maka ini tentunya menjadi ancaman yang sangat serius bagi Rusia. Nah, ini yang menjadi alasan dari Rusia untuk melancarkan invasinya terhadap Ukraina. Jadi Rusia ini sedang berusaha mencegah ancaman serius terhadap negaranya. Kemudian selain itu, apabila Ukraina bergabung ke dalam NATO, tadi juga sudah dijelaskan ya, ini juga mengancam sisi historis bahwa pada awalnya Rusia dan Ukraina ini merupakan satu bangsa seperti itu. Tentunya ketika Ukraina ini bergabung dengan NATO, ini juga mengancam dari sisi sejarah dan budaya dari Rusia. Dan karena dalam kondisi yang terancam ini, yang menjadi alasan Rusia tadi untuk melancarkan invasinya. Mungkin itu gambaran konflik Rusia-Ukraina. Dan tadi juga sudah dibahas oleh pemantik pertama, sudah sangat pas. Kemudian berkaitan dengan dampaknya, tentunya untuk sekarang ini ya yang merasakan dampak paling besar dari invasi yang dilancarkan Rusia ini adalah masyarakat Ukraina itu sendiri. Tapi jika kita melihat dalam jangka panjang, ini akan berpengaruh terhadap ekonomi global. Ya, kita mengetahui bahwasanya Rusia dan Ukraina ini salah satu di antara produsen gandum terbesar di dunia. Kemudian juga Rusia merupakan produsen minyak dan gas salah satu yang terbesar di dunia. Kemudian produksi gas dan minyak ini juga dikirimkan ke Eropa dan Cina. Jadi kita bisa melihat bahwasanya Rusia ini merupakan negara yang memiliki peran penting atau menjadi pemain kunci di Eropa maupun di Asia. Dan untuk Eropa sendiri yang kawasannya ini bergantung terhadap pasokan gas dari Rusia, maka keadaan ini juga sebenarnya mengancam perekonomian mereka. Nah, untuk sejauh ini sampai saat ini mungkin yang merasakan dampak langsung ini masih berskala regional ya. Jadi negara-negara di sekitar Rusia dan negara-negara Eropa yang bisa merasakan dampaknya. Tapi mungkin jika ini terus berlangsung invasi yang dilakukan Rusia ini tanpa ada pemecahan atau pemecahan masalah, tanpa adanya perdamaian, mungkin akan mempengaruhi ekonomi global seperti tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Mas Akmal. Jadi mungkin ini akan mendorong kenaikan harga BBM dan komoditas lainnya seperti itu. Dan juga kalau kita sadari bahwasanya sekarang ini kita sedang dalam tahap pemulihan ekonomi karena pandemi. Dan kalau dampak dari invasi Rusia ini berpengaruh terhadap ekonomi global, maka proses pemulihan ini akan semakin lambat. Proses pemulihan ekonomi yang kita lakukan ini akan semakin terhambat dan semakin lama. Mungkin itu sedikit pantikan materi dari saya, karena tadi juga sudah dibahas sangat luas oleh Mas Akmal. Dan mungkin juga di diskusi ini menjadi pertanyaan juga nanti bagi teman-teman, bagaimana sikap Indonesia, sikap kita dalam mensikapi konflik ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator
moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Imawan Farhan Fazabilami Rohoat atas pemantikannya. Sekarang kami membuka kesempatan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan. Mungkin silakan on mic atau bisa tulis di room chat sebenarnya asal PK lalu pertanyaannya. Jadi biar diskusinya ini berjalan dengan baik, mungkin setelah bertanya langsung dijawab gitu ya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi tidak, mungkin ini saya dulu Mas ya bertanya. Saya bertanya kepada ya pemantik siapa aja yang ingin menjawab lah. Mungkin ini ya. Langsung aja pertanyaannya ya. Mengapa banyak warga Republik Indonesia, warga Indonesia itu yang dukung invasi Rusia ke Ukraina, mungkin seperti itu. Soalnya kan entah itu rakyat Indonesia itu apakah emang mereka tidak tahu menahu tentang konflik itu, seakan mereka itu sekedar ini menganggap sekedar permainan semata atau memang ada alasan di balik itu. Jadi itu saja pertanyaannya, mengapa warga Indonesia, terutama ya para pemuda gitu, pemuda dan pemudi yang seakan-akan itu mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Mungkin bisa langsung dijawab. Kepada Mas ini dulu lah, Mas Akmal dulu. Silakan Mas. Oh iya. Itu kelihatan ya dari sosial media ya. Kayaknya orang Indonesia senang sekali dengan sosok pemimpin Rusia ini. Sebenarnya gini, yang jadi fokusnya bukan sebuah negaranya ya. Kalau saya lihat ya, dari apa yang disampaikan orang-orang Indonesia itu lebih ke sosok pemimpinnya sih. Ya. Walaupun sebenarnya yang mungkin menjadi titik beratnya adalah sejarah panjang hubungan dekat kita dengan Rusia. Tidak perlu diragukan lagi ya, saat itu ketika Rusia membantu kita dalam masa awal-awal kemerdekaan, ketika agresi militer dan upaya pencaplokan Irin Barat oleh Barat dan sekutu, tidak perlu diragukan lagi. Ya. Bagaimana kita tahulah sejarah itu cukup panjang dan sering kita dengar sampai hari ini. Rusia saat itu tidak ragu mengirimkan 5 kapal selamnya, bahkan beserta krunya, karena kan Indonesia nggak punya waktu itu satuan kapal selam sebanyak itu, ya, untuk membantu Indonesia dalam proses perlawanan terhadap Barat ya. Saat itu ya jelas Indonesia sudah kocar-kacir, bahasanya seluruh peralatan kita dari Barat, ya kan, kita punya kapal ya suku cadangnya dari Jerman saat itu, terus persenjataannya dari Amerika, yang saat itu juga Indonesia diembargo ya. Pesawat-pesawat kita kebanyakan dari Amerika, Indonesia diembargo ya, Rusia menawarkan bantuan itu, dan itu sangat berharga untuk bangsa kita. Tapi kalau saya lihat belakangan ini secara kasat mata di sosial media lebih kepada sosok Putinnya, sosok presidennya, seperti itu, tanpa perlu memahami konflik itu. Jadi sangat pragmatis memang rakyat kita ini ketika nuliskan jempol di media sosial itu. Ya wajar ketika seperti itu. Tapi yang jelas kalau sikap bangsa kita adalah keduanya itu tidak boleh kita ikut campur terhadap urusan keduanya, tapi juga kita mengecam bahwasanya setiap tindakan perselisihan itu tidak perlu digunakan show of force-nya.
menunjukkan kekuatannya secara militer. Ya. Itu bangsa kita sangat seperti itu. Sampai hari ini saya melihat sikap konsistensinya bangsa kita ketika ada yang berperang, tidak kita mengirimkan senjata, tapi kita mengirimkan bantuan kemanusiaan. Ya, kita mengirimkan bantuan-bantuan yang sifatnya bukan militer seperti itu. Maka ya kalau saya melihat fenomena ini lebih ke sosoknya sih hari ini ya, lebih ke sosoknya Putin ya. Kalau Putin punya, apalagi beberapa sosial media juga mengarahkan pada hal-hal yang berbau agamis ya, yang belakangan ini mulai viral lagi bahwasanya Putin itu bukan bermasalah dengan Islam. Itu kan orang jadi fanatik, orang jadi suka gitu ya, tidak mempermasalahkan tentang agama gitu. Ya kan, kita mencoba mengamati itulah secara kasat mata. Kalau kita dalami lagi ya itulah rakyat kita yang bersosial media. Tapi kalau kita lihat bagaimana bangsa kita memahami peperangan ini, bahwasanya dua-duanya tidak boleh berperang. Jangan sampai berperang, karena perang itu sangat mengorbankan banyak hal. Ya. Terakhir saya melihat usaha Indonesia bagaimana menjawab keduanya. Ya. Kemarin Dubes Ukraina sudah lawatan dengan Menteri Luar Negeri kita, Dubes Rusia juga sudah lawatan dengan Menteri Luar Negeri kita. Jadi kita mencoba menengahi keduanya seperti itu lewat perwakilan negara tersebut yang ada di negara kita. Kalau saya lihat juga ada beberapa sikap yang Muhammadiyah munculkan di sini, keren ini Muhammadiyah. Ya. Bayangin, Muhammadiyah itu kan organisasi sosial ya, bukan negara, tapi ya memiliki peran penting terhadap dukungan warga Indonesia terhadap salah satunya. Sampai didatengin kan, bahasa seperti itu. Nah ini yang jadi perhatian saya kemarin ketika Pak Haidar Nasir menerima kedatangan Dubes Ukraina. Ya, yang kita gunakan adalah kalimat di mana sangat objektif, bahwasanya siapapun negara itu bisa berselisih, tapi bukan peperanganlah solusinya. Bukan menumpahkan darah solusinya. Seperti itu. Nah, itu bangsa kita hari ini, saya ngerasa itu usaha yang sedang diusahakan bagaimana kita mampu bersikap tengahan sebagai bangsa yang moderat. Benar-benar sebagai bangsa yang non-blok. Ya kan? Kita ngelihat kalau kita mau ke Rusia ya bisa sebenarnya, beli senjata di Rusia bisa. Tapi kita masih mikir bagaimana negara kita nanti kalau disanksi Amerika. Akhirnya kita ya keren juga Menteri Pertahanan kita nggak beli dari Rusia nih, tapi kita suku cadang dari Rusia tetap bisa. Kita nggak beli dari Amerika nih, tapi kita juga beli dari negara-negara lain penghasil produsen alutsista, sehingga Rusia tidak cemburu pada negara kita. Kan keren tuh ya, bagaimana politik luar negeri kita sangat keren. Tuh, kalau saya lihat fenomena di masyarakat lebih kepada sosoknya. Ya. Walaupun sejarah panjangnya tetap ada, nggak bisa kita lupakan itu. Jasa bangsa Rusia yang dahulu membantu kita dalam proses mempertahankan Irian Barat. Itu Mas Andi. Oke, terima kasih Mas. Untuk Mas Faza mungkin punya pandangan lain. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ingin mengkritik sikap masyarakat Indonesia. Jadi mungkin kita udah tahu sendiri gimana kebiasaan netizen Indonesia. Ya. Nah, tapi dalam kondisi konflik seperti ini seharusnya masyarakat Indonesia ini harus bisa lebih bijak ya dalam menggunakan media sosial. Jadi masyarakat Indonesia ini tidak boleh terpengaruh propaganda dari kedua negara. Invasi yang dilakukan Rusia ini kan terjadi di Ukraina. Konflik yang terjadi ini di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Jangan sampai konflik yang terjadi di Ukraina ini justru menimbulkan konflik baru di Indonesia. Ada mungkin ya, ada warga negara Indonesia yang
baca-baca sosmed kemudian terpengaruh menjadi pro dengan Ukraina, ada juga yang pro dengan Rusia, kemudian malah menjadi berdebat. Padahal sebenarnya ini konflik terjadi di Rusia, tapi karena masyarakat Indonesia ini terpengaruh dengan propaganda dari keduanya, malah menimbulkan konflik baru di Indonesia. Nah, ini saya lebih ingin mengkritik ini sikap masyarakat Indonesia ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Untuk teman-teman mungkin punya pandangan lain yang ingin berpendapat konflik yang terjadi di Rusia, antara Rusia dan Ukraina. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin sanggahan dari pendapat kedua pemantik kita? Kalau tidak ada, mungkin ini aja ya. Kita tanya satu-satu pendapatnya bagaimana tentang kira-kira bangsa kita ini, maksudnya apa yang dapat kita lakukan tuh sebagai bangsa Indonesia dalam ya kurang lebih menengahi mentengahi gitu mentengahi ini konflik antara Rusia dan Ukraina gitu. Mungkin kita mulai dari kita dengar pendengaran atau pandangan dari Mbak Mutia Akmalia mungkin untuk pertama. Halo Mbak. Atau kalau enggak ke ini aja kali ya. Mas Faisal Husaini mungkin punya pandangan tentang kira-kira sikap kita itu harus bagaimana gitu dalam menyikapi konflik ini. Halo Mas. Masuk. Oke, siap. Mungkin sebelum kita tanya ke pemantik, kita tanya dulu ya partisipannya bagaimana pendapatnya, terus nanti terakhir baru kita tanya ke pemantiknya. Mungkin siapa ya? Si Fahanif bisa ikut menanggapi kira-kira apakah mahasiswa Indonesia yang berada di Rusia, Ukraina itu akan berdampak pada pendidikannya dan juga mahasiswa Rusia yang berpendidikan di Indonesia itu akan berdampak atau seperti apa? Menurut pandangan Mas Hanif bagaimana, Mas? Oke, karena mungkin nggak ada yang ingin menjawab, langsung aja ke pemantiknya kali ya. Mas, Mas. Akmal dulu, silakan Mas. Oh ya, ya, baik, silakan Mas Arsyad. Arsyad. Ya, silakan.
Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Satu kehormatan bagi saya untuk ikut bergabung di diskusi ini ya teman-teman, di forum yang penuh kehormatan bersama orang-orang yang terhormat ini. Oke, mungkin kalau menurut saya untuk sektor pendidikan akan sangat terpengaruh ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Rusia maupun Ukraina. Karena kita tahu sendiri di kondisi yang perang, maka pendidikan itu akan sangat sulit untuk dijalankan. Karena mau di shelter akan pendidikan akan sangat terpengaruh, mulai dari metode pembelajarannya yang akan sangat berubah dan berbagai hal-hal yang mempengaruhi pendidikan itu sendiri. Dan terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Ukraina ya, karena di sana bahkan ada alarm tersendiri dan harus bisa ketika terjadi satu kondisi tertentu harus mengungsi ke bunker-bunker. Nah, itu pasti pendidikannya juga sangat terganggu lah seperti itu. Itu mungkin menanggapi ya pertanyaan dari Mas Faisal kayak gitu. Selain itu saya juga punya sedikit tambahan lah seperti itu. Jadi kalau saya melihat ya itu kan Indonesia itu pada dasarnya kalau kita baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kita itu telah berkomitmen itu secara jiwa, raga dan seluruhnya bahwasanya ketika pengikraran kemerdekaan kita bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dari situ saja kita bisa melihat bahwasannya pada dasarnya Indonesia itu memiliki bebas menentukan kemana, tapi politiknya alurnya jelas. Banyak alurnya adalah menolak segala bentuk penjajahan seperti itu. Nah, Indonesia juga harus konflik ini. Tetapi kita juga tidak boleh larut dalam masuk ke pihak Ukraina, atau lebih tepatnya kita mendukung NATO. Misalnya sejak Soviet yang dalam hal ini ada turunannya adalah Rusia. Sehingga itu bisa menimbulkan konflik bisa digencet seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke kubu Rusia, konflik nantinya diselesaikannya. Karena ada 4 kemungkinan sebenarnya konflik ini itu hasilnya seperti itu. Semula yaitu netral, dia tidak jadi gabung ke NATO, yang dalam hal ini dia akan aman lah istilahnya. Dia tidak masih ingin bergabung dengan NATO, tapi pada akhirnya dapat yang tidak disukai oleh Rusia kayak gitu. Atau yang ketiga yaitu adanya proxy war atau pihak atau ada pihak ketiga yang akan masuk ke dalam perang itu. Atau itulah ada 4 kemungkinan perang yang akan terjadi dalam perang ini. Indonesia juga bukan dalam hal politik
politiknya, tapi dalam hal dalam konteks politik bebas aktifnya, tapi dalam geopolitiknya. Sebagai contoh, ketika Nusantara, keamanan wilayahnya, maka itu sangat dipertanyakan. 30 menit. Nah, sehingga harus dipikirkan kembali seperti ini kewilayahannya dalam hal ini. Meskipun perang itu tidak dibenarkan, tapi Indonesia juga harus mencoba mencontoh hal tersebut sebelum jatuh kayak gitu umpamanya. Itu bisa hancur dalam sekejap. Kalinya seperti di Tiongkok seperti itu. Dia Taiwan itu kepada Tiongkok lagi. Itu nanti Asia bisa juga jadi lautan api. Beberapa sedikit namanya hal yang bisa saya sampaikan itu. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang lainnya, bahwasanya ya kita perlu ingatannya, marilah kita beradu argumen atau berbincang-bincang seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih Mas Arsyad. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi lagi atau menyanggah pernyataan dari Mas Arsyad mungkin. Kalau informasi terakhir yang saya dapatkan dari kedutaan besar, memang kalau pendidikan yang di Ukraina sebagian warga negara harus dipulangkan seperti itu, karena eskalasinya makin besar waktu itu. Tapi kalau yang di Rusia ini yang jadi problem bukan pada hal pendidikannya saja, tapi terkait biaya hidup. Tuh, yang saya dengar dari teman-teman yang pendidikan di sekitar negara Rusia itu sangat berpengaruh dengan mata uang mereka. Tuh. Jadi rasanya kayak tadinya beli barang nggak semahal itu, sekarang jadi mahal karena eskalasi konflik itu. Termasuk kawan-kawan yang di Turki itu kan berpengaruh juga. Nah, mungkin secara itu sih yang jadi paling berpengaruh ya. Selain fasilitas pendidikan mesti akan terhalangi, tapi ya kehidupan mereka juga kebutuhannya akan terus meningkat karena sanksi-sanksi Barat hari ini kan mematikan perekonomian di sana. Tuh, ingin mematikan perekonomian yang menjadi mesin perangnya Rusia, penghasil mesin perangnya Rusia itu. Tapi kalau untuk pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia, saya rasa nggak ada, secara berlebih tidak ada. Ya mungkin lebih ke biaya hidup sih kalau di negara kita ya. Biaya hidup kerasa, ya kita mulai memahami bagaimana kenapa Pertamax Turbo naik, kenapa Pertamax Dex naik ya, karena seperti itu. Ya, tuh. Ya lebih ke biaya hidup yang mulai meningkat drastis di negara sekitar Rusia, apalagi yang di Rusia. Gitu. Menyoal pendidikan kan kebanyakan dari kita kan pendidikan di luar negeri kan juga dari beasiswa kan. Gitu. Sedangkan beasiswa kan tidak akan ditingkatkan secara signifikan. Misal LPDP rata-rata 180 juta, di sana 180 juta, biaya hidup meningkat kan juga beasiswanya tidak meningkat. Gitu. Jadi kasihan juga terhadap pendidikan masyarakat kita yang menempuh pendidikan di sana.
Oke, kalau menurut pandangan Mas Faza tuh, gimana Mas kalau ini mahasiswa Rusia yang berpendidikan di Indonesia, itu akan berdampak juga apa gimana Mas? Silakan. Kalau menurut saya, kalau di negara konfliknya, tentunya negara yang mengalami konflik ini tidak bisa ini ya, pasti mengalami beberapa gangguan dalam proses bernegaranya, termasuk dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya terdapat bakal banyak hambatan juga. Tapi untuk mungkin mahasiswa yang berada di Indonesia, mungkin ya untuk sekarang ini saya kurang tahu. Mungkin kalau menurut opini saya, ketika mereka yang belajar di Indonesia ini mendapat beasiswa seperti itu dari negaranya, dengan kondisi negara yang sedang seperti ini sekarang ini, ya mungkin akan terhambat, mungkin bakal dapat banyak gangguan seperti itu. Dan kalau kedepannya ya, misalkan krisis ekonomi ini sudah meluas ke seluruh negara, ya tentunya pasti di semua negara akan mengalami hambatan seperti itu. Terus mungkin ini ya, saya punya pertanyaan, saya sendiri punya pertanyaan terkait konflik ini, mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman, ditanggapi oleh teman-teman. Tadi seperti sudah disampaikan Mas Akmal, bahwasanya negara-negara di Eropa ini tentu ingin mematikan perekonomian di Rusia seperti itu. Nah, tapi kembali ya, ini kan isu geopolitik, tapi menurut saya dampaknya ini sudah sangat meluas. Mungkin kalau yang cowok-cowok ini tahu ya, klub sepak bola Chelsea yang dimiliki Roman Abramovich, ya. Ini bukan karena saya pendukung Chelsea ya. Jadi asetnya ini sudah dibekukan, dan yang kabar terbaru yang saya ketahui tadi siang itu saya baca medsos, bus yang dimiliki Chelsea ini sampai tidak bisa beli bensin karena rekeningnya dibekukan. Padahal Chelsea sendiri itu kan klub dari Inggris ya, walaupun pemiliknya berasal dari Rusia, tapi ini kan klub dari Inggris. Dan mungkin parahnya lagi ya, yang lebih ekstrim lagi, saya dengar itu kalau nggak salah kucing yang berasal dari Rusia ini tidak bisa ikut kontes juga. Ini kan menurut saya dampaknya ini sudah sangat meluas. Mungkin bisa ditanggapi ya oleh teman-teman Mas Akmal, Mas Arsyad, Mas Faisal dan lain-lainnya. Kenapa isu geopolitik ini bisa berdampak luas sejauh ini seperti itu? Oke, saya serahkan kepada teman-teman untuk menanggapi pernyataan dari Mas Faza tadi, mengapa isu geopolitik ini tuh sampai menyebar luas gitu, sampai merosot ke bidang-bidang lainnya. Ada yang ingin berpendapat? Kalau menurut pandangan Mas Akmal Wildan itu gimana, Mas? Mas Arsyad mungkin barangkali sudah memiliki tanggapan. Maaf Mas, tadi mic saya nggak bisa. Ya, saya jawab dulu ya. Ya, Suara saya menggema nggak? Nggak ya? iya Mas. Menggema. Oke. Mohon maaf, tadi HP saya kayaknya. Jadi gini, wajar kenapa itu bisa sampai ke sana. Dalam pandangan saya, contoh kemarin ada konflik juga sebenarnya antara Azerbaijan dengan negara tetangganya, Uzbekistan, ya kan? Itu nggak meluas seperti ini ya, karena satu yang tadi
Rusia ini adalah negara adidaya yang cukup besar dan menjadi dedengkot musuhnya Barat lah bahasanya. Ini kesempatan Barat untuk memacu mesin perang yang mencoba, ya kan, seperti itu. Dan di Rusia pun menjadi salah satu tonggak ukur perekonomian dunia. Kalau kita sekarang lihat perekonomian dunia kan hari ini yang menang Cina ya, yang lebih besar walaupun tidak lama Cina itu. Ya. Tapi ya itu resikonya, hal-hal yang menjadi dampak dari sanksi-sanksi itu sangat terasa, apalagi kita laki-laki ya. Ini kita yang bukan fans Chelsea aja mempermasalahkan gitu loh. Apalagi yang fans Chelsea itu. Ya kan? Jangan-jangan Chelsea nanti diblokir dari Liga Inggris lagi. Ya. Kemarin kan timnas Rusianya sudah terblokir. Ya jadi wajar menarik perhatian dan simpati dunia karena ini Rusia gitu loh. Ini bukan apa bahasanya, bukan Laos, bukan negara-negara kecil atau Mikronesia dan sebagainya. Ini Rusia, negara besar. Ya walaupun kalau dibandingkan dengan Ukraina ya jelas Ukraina itu ibarat nyamuk, kalau ditepak sama Rusia ya sebenarnya kalau bisa aja Rusia menghabiskan Ukraina dalam satu malam. Tapi kan ya yang diincar Putin kan adalah politik bangsa Rusia hari ini yang mengarah bagaimana mereka bisa bergabung dengan sekutu NATO dan Amerika seperti itu. Yang tidak ridho lah, jelas ibaratnya saudara kandung, yang kandungnya satunya mau pisah ini dari rumah, kan nggak ridho. Seperti itu, hal yang wajar gitu. Yang jadi perhatian menurut saya di situ sih, ini bukan negara kecil, Rusia itu negara adidaya yang memegang stabilitas yang cukup besar terhadap ekonomi, pertahanan militer, dan keamanan perdamaian dunia. Bahkan di beberapa konflik lain kan ya Rusia juga berbeda pendapat dengan Amerika. Ini yang perang bukan kayak bukan Ukraina dengan Rusia, tapi dengan Rusia dengan Barat gitu loh. Cuman medannya di Ukraina. Yang berperang dengan Barat, tapi medannya di Ukraina. Jadi mau nggak mau berpengaruh besar ini. Ya tadi saya nggak bisa itu. Wah nanti jangan-jangan kucing Indonesia yang menang lagi. Ya kan. Jadi problem yang sekali lagi catatan saya, ini negara besar. Ya, sebenarnya Rusia bisa-bisa aja menghabiskan Ukraina dalam satu malam, tapi juga Rusia memikirkan bagaimana bangsa. Ini pinternya Rusia hari ini. Ketika dia menyerang, dia juga mengirimkan bantuan. Ya, kita ngeliat itu bantuan yang benar-benar real ada. Memang ada bantuan itu. Ya. Artinya Rusia itu ingin menggait masyarakat Ukraina selain menyerang secara politik dan militer kepada pemerintahan bahwasanya kita masih satu bangsa loh. Gitu. Ya, Rusia masih menggait rakyat Ukraina untuk bisa tetap bergabung dengan Rusia dengan satu visi lah, minimal satu visi, walaupun tidak satu rumah ya, satu visi dengan Rusia. Tuh ya, hal-hal kecil kayak sekarang kan udah mulai aset-aset ekonom oligarki Rusia mulai disita kan. Besar loh mas, nilainya Chelsea itu hampir 40 triliun. 4 miliar dolar sendiri loh nilainya Chelsea itu, 4 miliar dolar itu ya, kalau sampai dijual kan ada 40 triliun yang mengalir ke negara Rusia kalau ada yang mau beli ya kan. Kalau kemarin sih terakhir katanya dijual 3 miliar dolar tanpa nego. Tanpa nego itu udah 30 triliunan lebih ya. Maka tidak wajar saja aset yang sebesar itu disita tuh. Aset yang sebesar itu walaupun bentuknya sebenarnya tim ya kan, kepemilikan tim kan tidak semuanya punya Abramovic ya, Abramovic ya, bukan punya dia semua.
pasti ada punya supporter ya kan. Caranya Liga Inggris kan gitu, ada mungkin 50% atau 60% saham dimiliki dia, tapi sisanya kan bukan punya dia. Tapi tetap menjadi aset terbesarnya dia. 40 miliar 4 miliar dolar cukup besar gitu sih ya. Maaf tadi mic-nya bermasalah. Oke, gimana mungkin ada tanggapan atau pandangan lain dari teman-teman? Mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup dari saya, Mas. Kira-kira nih kita sebagai kader ya, sebagai imawan imawati Muhammadiyah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau tindakan real gitu dalam menangani atau dalam mentengahi gitu ya konflik dari Rusia Ukraina ini, Mas. Mungkin dari Mas Faza dulu, silakan Mas. Kalau dari saya mungkin untuk tindakan real yang pertama ya, karena kita sebagai masyarakat Indonesia tidak berada langsung di daerah konflik. Yang pertama tadi kita harus bijak menyikapi isu-isu yang ada yang tersebar luas di masyarakat. Jangan sampai seperti tadi yang sudah saya sampaikan, konflik yang ada di Ukraina ini justru menimbulkan konflik baru di negara kita. Ya mungkin itu sih kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Mas Akmal gimana, Mas? Kalau menurut saya ya secara harfiah sebenarnya sama dengan Mas Faza ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya, kayaknya masih banyak deh masalah yang harus kita selesaikan gitu loh. Masih banyak hal-hal yang fokus kita dalam pengembangan diri kita ya sebagai mahasiswa. Terutama ya minimal kita mencerdaskan lah. Setidaknya ketika ada hoax dan sebagainya seperti itu jangan terpancing. Mencerdaskan diri kita dulu ya. Mencerdaskan diri kita bagaimana tadi benar disinggung oleh Mas Faza, bijak dalam menanggapinya sehingga apa yang kita lakukan hari ini tidak menimbulkan keributan baru yang sebenarnya nggak penting gitu loh, nggak penting banget ya contoh ya saya sudah bilang tadi, ada netizen Indonesia yang sampai bilang Pak Putin kirim nuklirnya ke Jakarta, itu kan karena alasan politik kan. Gitu. Ya kan, ketidaksukaannya terhadap pemimpin Jakarta hari ini kan dikelola oleh buzzer politik sehingga menjadi seperti itu. Padahal hal-hal yang kayak gitu sangat-sangat tidak penting gitu loh, sangat-sangat tidak perlulah kita lakukan. Tuh. Di sisi lain masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi di bangsa ini ya. Walaupun kita punya peranan penting dalam menanggapi isu ini sebagai bangsa, tapi juga masih banyak peranan penting kita dalam permasalahan bangsa ini. Ya contoh sederhana hari ini kan kita kesulitan kan untuk mencari minyak. Minyak goreng ya kan. Saya kemarin makan gorengan itu udah sampai 2003 coba. 2503. Berarti naik gitu. 2003 mungkin masih normal ya, masih banyak yang jual 2003. Kalau di Jogja rata-rata sih jualnya 500, 1001 ya kan. 500, 1001 maksimal. Ini udah 2503. Waduh kata saya. Palang tanggung ini ngitung. Kan mau ngambil dua nggak enak kan. Ngitungnya tetap 2000 lebih kan. Tuh. Ya itu sih masih banyak persoalan bangsa kita. Saya harap pemimpin kita bisa lebih bijak lah. Apalagi kita punya support penting ketika di sosial media ada tagline yang seperti itu. Hindari tagline yang menyebabkan perpecahan di negara kita ya. Dan kembali lagi bagaimana kita sebagai bangsa mampu cerdas gitu loh mengelola hal-hal yang seperti itu ya. Sehingga bangsa kita tetap sesuai dengan amanah undang-undang,
ya, menjaga stabilitas dan kedamaian dunia, gitu ya, jaga stabilitas seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ini Mas ya, sebelum kita tutup ini ada yang izin menanggapi di room chat kepada Mbak Zakia Ilma Mazida. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Terima kasih juga menarik diskusi yang berjalan malam ini sampai mungkin menuju penghujung juga ya kayak gitu. Tadi udah banyak ngebahas dari para pemantik, kemudian juga menanggapi di forum dari teman-teman, juga dari hadirin sekalian. Di sini mungkin saya angkat bicara agar forumnya dari tadi yang berbicara adalah imawan-imawan, biar nanti tidak ada stereotip bahwa ini adalah sebuah all male panel kayak gitu. Karena kadang-kadang seperti itu kan perlu untuk ya sama-sama buat kita mewarnai kayak gitu. Yang pertama tadi juga udah banyak kita bahas bareng kayak gitu. Nah mungkin menambahkan kalau selain dari dilatar belakangi faktor geopolitik yang tadi banyak dibahas juga sebenarnya yang saya tangkap juga dari konflik Rusia dan Ukraina ini mungkin kalau kita analogiin adalah sebuah ketegangan yang memang sudah agak lama dari saudara serumpun kayak gitu. Jadi ada pakar yang menyebutnya juga bahwa itu mirip dengan kalau kita lihat seperti Indonesia dengan Malaysia seperti itu. Nah kemudian selain dari faktor geopolitik tadi itu juga ada faktor demografis di mana sebagian penduduk besar di wilayah di Ukrainanya itu adalah dari Rusia sendiri. Dan yang terakhir adalah dari faktor sosial politiknya. Nah, karena tadi udah ada pertanyaan ya, bagaimana pendidikan, karena di sini yang berdiskusi tentang respon isu politik bebas aktif di konflik ini adalah PK Syarkum dan PK Tarbiyah. Tadi udah membahas tentang di PK Tarbiyahnya kayak gitu ya, tentang kondisi pendidikan kayak gimana. Mungkin saya pengen tanya ke teman-teman maupun dari kakak-kakak di Syarkum gitu. Sebenarnya kalau dalam perspektif hukum internasional itu gimana sih tentang legalitas intervensi Rusia terhadap Ukraina dalam konflik ini? Seperti itu. Terima kasih. Wah, pertanyaan yang menarik. Silakan kepada teman-teman syariah dan hukum mungkin bisa menjawab. Siapa aja mungkin bisa. Silakan, ada yang ingin menanggapi mungkin? Kalau tidak ada, coba kita tanya kepada pemantik ya. Pemantik dari IMM Syariah dulu tuh. Mas Faza mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Zakia tadi. Saya sendiri ini ya masih belum menemukan jawabannya, mungkin bisa ini dari Mas Arsyad mungkin lebih paham terkait legalitasnya. Silakan Mas Arsyad mungkin bisa menanggapi. Halo Mas. Oke, secara garis besar pada dasarnya kita harus memahami bahwasanya ada namanya hukum internasional. Konsep dasar dari hukum itu sebenarnya, jadi ada dua konsep dasar dari hukum, itu mengikat dan mengatur. Kalau kita baca dilihat di Undang-Undang Indonesia,
maka setiap hukum itu memiliki kekuatan untuk membatasi satu tindakan atau memperbolehkan satu tindakan tertentu. Nah, pada dasarnya secara umumnya satu invasi atau satu istilahnya gampangnya penyerangan ke satu wilayah itu pada dasarnya tidak diperbolehkan secara internasional kayak gitu. Tetapi hukum internasional itu tidak memiliki lembaga untuk menghukum. Konsepnya kayak gitu. Kalau umpamanya nih, warga Indonesia salah, ya kita hukum di pengadilan negeri, kayak gitu, bisa dilaporkan. Nah, tapi ketika invasi itu terjadi, ya kita paling lapor ke PBB. PBB itu siapa dia? PBB itu tidak memiliki kuasa apapun, dia itu nggak punya wilayah. Dia itu nggak punya pasukan PBB itu dari negara-negara pengikutnya. Dia itu nggak punya alutsista atau sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi Rusia dalam hal ini dia bisa membuat dasar legal sendiri untuk melakukan satu invasi ke negara lain. Jadi pada dasarnya di dunia ini tidak ada namanya perdamaian tuh yang benar-benar mutlak atau bisa dijaga secara hukum itu. Karena meskipun umpamanya diatur dalam hukum internasional, tidak ada lembaga tertentu yang bisa menghukumnya. Ya gitu. Jadi pendapatku seperti itu. Kalau ada pertanyaan lanjutnya, silakan. Oke, siap. Mbak Zakia mungkin mungkin menanggapi, silakan, Mbak. Ya, boleh langsung menanggapi dari Mas Arsyad ya, Mas Andi. Berarti kalau saya menangkapnya adalah sanksinya di sini karena PBB tidak ada semacam kayak Mahkamah Internasional yang kemudian mau disanksi apa, kemudian sanksinya lebih bersifat ke sanksi sosial dari negara-negara yang ada maupun dari Uni Eropa yang seperti menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi politik ke Rusia gitu, Mas. Kalau pendapatku sih seperti itu. Jadi PBB istilahnya mengarahkan lah. Kayak itu kan dengan dikumpulkannya terus setuju ya dengan menolak mendukung Ukraina seperti itu. Itu kan sebenarnya sanksi secara sanksi sosialnya ya. Karena nggak bisa normatif hukumnya nggak memiliki konsep menghukumnya kayak gitu loh. Karena PBB atau internasional juga nggak bisa tiba-tiba menyerang Rusia atau menghentikan dengan cara yang sama, yaitu mengirimkan pasukan juga akan sangat berbahaya seperti itu. Jadi emang karena karena gini, adanya hukum itu karena gini. Kenapa hukum itu bisa berjalan? Karena adanya satu kepercayaan terhadap kuasa atau jadi hukum itu berjalan ketika tunduk pada suatu kuasa tertentu. Nah, jadi umpamanya di Indonesia kita tunduk pada kuasa undang-undang atau undang-undang dasar kayak gitu. Tapi kan negara-negara di seluruh dunia ini umpamanya dia bisa saja mengadopsi satu konvensi tertentu, tapi kan dia sebenarnya bebas juga untuk memilih seperti itu, untuk tunduk atau tidak pada satu kesepakatan tertentu kayak gitu. Bahkan kayak perjanjian internasional kan bisa saja dilanggar saja seperti itu, karena tidak ada hukuman yang benar-benar mutlak atau mengatur terhadap pelanggaran terhadap satu hukum internasional itu. Kalau yang saya ketahui seperti itu. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang lebih mengetahui atau oh salah Mas, ini ternyata ada sebenarnya mahkamahnya tertentu, silakan saya diberitahu seperti itu agar saya nggak salah terus seperti itu. Ini Mas Amir mau bertanya. Iya, benar. Bagaimana Mbak Zakia, apa cukup? Ya, udah cukup menjawab kok. Terima kasih. Oke, siap. Terakhir ya ini untuk Mas Amiruddin Nur Wahid, silakan Mas kalau ingin bertanya.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang mengizinkan mengenai acara ini kan respon isu. Sebenarnya suara aku putus-putus nggak ya? Lancar Mas, lancar, aman. Nah, mengenai respon akhir ini kita lihat di feed Instagram Muhammadiyah itu ternyata pimpinan pusat kedatangan bus Ukraina ke pimpinan pusat ya. Kemudian ada respon dari Sekum PP Muhammadiyah ya, yaitu Prof. Abdul Mukti itu berkeinginan ingin memberi bantuan kepada Ukraina, mungkin dalam bentuk sandang atau pangan ya, dalam bentuk seperti aksi kemanusiaan. Namun jika kita pikir-pikir kembali, bagaimana jika hal ini akan memicu bahwa Muhammadiyah itu akan mendukung Ukraina, walaupun mungkin kita berkeinginan dalam aksi kemanusiaan, tetapi mengingat diskusi-diskusi tadi, ini itu suatu permasalahan yang sangat kompleks itu, rumit. Jika singgah sana singgah sini ditakutkan kita akan pro sana atau pro sini. Dan ini juga diperparah juga media-media pada itu kan terkesan berlebihan kepada Rusia, baik Rusia maupun Ukraina. Nah, bagaimana kita menanggapi si pimpinan pusat kader Muhammadiyah akan ada bantuan, mungkin sandang pangan untuk korban bencana atau korban peperangan di Ukraina. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang keren ya. Mungkin dari pemantik langsung aja kali ya. Kepada siapa? Mas Akmal dulu mungkin. Silakan Mas. Mungkin Mas Faza dulu ya. Saya tadi menyimak biar lebih coba membuka dulu. Oke, silakan Mas Faza. Kalau berdasarkan opini saya pribadi ya, ketika Muhammadiyah ini memberi bantuan, mungkin bantuan kemanusiaan kepada korban-korban di Rusia, ini tidak terlalu tidak terlalu memicu ini isu bahwa Muhammadiyah mendukung Ukraina atau mendukung Rusia, karena Muhammadiyah ini bukan suatu negara yang memiliki kekuatan kekuatan untuk mendukung salah satu dari negara, karena memang mungkin sejauh ini menurut opini saya pribadi, sejauh ini memang Muhammadiyah itu selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan seperti itu. Jadi ketika memang menurut saya tidak terlalu memicu tadi isu yang seperti disebutkan, bahwasanya mungkin Muhammadiyah mendukung negara Ukraina atau negara-negara tertentu seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain dari Mas Akmal. Silakan Mas. Kalau saya yang disampaikan oleh Pak Haidar ya, menafsirkan secara sendiri ya. Dari sikapnya adalah tidak menutup kemungkinan Muhammadiyah memberikan bantuan kemanusiaan, karena memang sejarah panjang setiap ada peperangan saya rasa ya berbagai negara ya, yang belum saya dapatkan yang terakhir yang bayannya itu jadi berbagai negara Muhammadiyah ikut membantu gitu secara kemanusiaan ya, dan Muhammadiyah tidak punya hak politik di situ. Dia tidak berperan sebagai orang yang secara politik, tapi Muhammadiyah berperan sebagai sosial, organisasi sosial, dan itu sah-sah saja sih. Artinya bisa jadi bantuan kemanusiaan itu justru membantu masyarakat di sana ya. Dan tidak akan tidak akan menarik Muhammadiyah ke jalur politik kok. Bahkan di Indonesia aja rasanya Muhammadiyah enggan berpolitik, apalagi di politik luar negeri kan. Seperti itu. Tapi itu satu langkah yang tepat menurut saya. Itu langkah yang tepat, walaupun saya belum melihat sih sejauh ini bahwasanya negara Ukraina banyak membutuhkan makanan gitu. Ya, karena ya ini uniknya di sini dua dimensi, di mana dari kejadian ini kita bisa melihat bahwasanya ketika negara-negara yang seperti Ukraina
yang menjadi sekutu Barat itu hari ini diserang, saya rasa pintu negara lain lebih banyak terbuka gitu loh. Sehingga masyarakatnya ya kalau dalam peperangan mereka melakukan mengungsi ke tempat yang lebih aman, jadi lebih mudah terakses gitu loh. Bahkan saya belum pernah mendengar berbagai berita di media massa ataupun di media lokal kita itu yang menyebutkan warga Ukraina kelaparan hari ini. Ini kan udah cukup lama, dari 24 Februari serangan pertama itu. Ya kan? Kelaparan hari ini. Ya kan? Kita hanya melihat korban jiwa, ya wajar, namanya perang itu kan pasti ada kesalahan dalam taktik dan sebagainya. Tuh. Ya. Itu sih menurut saya. Jadi hari ini bisa aja Muhammadiyah berperan di situ dan tidak akan menimbulkan banyak perkara tentang politik karena memang Muhammadiyah tidak pernah menunjukkan posisi politiknya. Tapi yang jelas hari ini kita belum melihat bagaimana bangsa Ukraina itu kurang perhatian dari sekitarnya, sangat terbuka itu. Ya. Dan itu menjadi satu standar ganda sih kehidupan yang ada, itu kan. Ya, seperti aneh saja. Bahwasanya belahan dunia ini tidak hanya Rusia dan Ukraina yang berkonflik. Tuh, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Saya kembalikan ke Mas Amir Amiruddin. Gimana Mas? Udah cukup? Baik, terima kasih jawabannya udah mencerahkan. Oke, baik. Mungkin karena waktu yang membatasi juga, jadi diskusi kita pada malam hari ini dicukupkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua PK IMM FITK atau yang mewakili, Ketua PK IMM Syarkom atau yang mewakili, para pemantik yang luar biasa, dan teman-teman yang masih setia mengikuti diskusi kita pada malam hari ini hingga akhir. Saya Andi Qadri Al-Aqsa undur diri. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada ucapan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Syukran ala ihtimamikum ilal liqa'i fi waqtin akhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jangan keluar dulu ya. Kita ada sesi dokumentasi dulu. Ya, teman-teman mungkin yang bisa on cam mungkin bisa nyalakan kameranya. Ya teman-teman on cam dulu buat dokumentasi. Ya, acara inti ini, acara inti. Ayo siapa Mas Najib, Mas Faisal, Mbak Vina. Mas Mas Najib Arsyad. malu-malu nih. Mas Faisal juga.